Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabini nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik pemirsa setia Tanjung Pinang TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ke-19 Ramadan ini kita kembali berjumpa dalam program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati. Nah pemirsa, salawat serta salam juga tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik pemirsa, seperti biasa pada sore hari ini Popi bersama Ustadz Dedi Sanjaya akan membahas mengenai seputar agama Islam sambil menemani waktu Anda menunggu berbuka puasa. Nah baik pemirsa, di studio sekarang sudah ada Ustadz Dedi Sanjaya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Popi. Kaifa haluk ya Ustadz? Alhamdulillah khair, sehat walafiat. Alhamdulillah. Masih semangat Ustadz ya? Harus semangat. Harus semangat. Nah sudah hari ke-19 nih Ustadz. Terasa, ya? Iya tidak terasa. Dan pastinya juga pemirsa Tanjung Pinang TV di rumah juga semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya ya Ustadz ya. Nah Ustadz, apa nih tema kita pada hari ini Ustadz? Kita mengkaji tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali sepertinya pembahasan kita pada sore hari ini. Karena tema mengenai berbakti kepada orang tua ini adalah tema yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita ya Ustadz ya. Baiklah pemirsa, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Dedi Sanjaya untuk menyampaikan ceramahnya mengenai berbakti kepada orang tua. Tafadhal Ustadz. Terima kasih Popi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, Popi judul yang begitu indah dan bagus, yakni pemirsa Tanjung Pinang TV, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman Popi dalam Al-Quran, pemirsa Tanjung Pinang TV, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Berbuat baik ihsana ini bahasanya umum. Berbuat baik ini umum. Apa saja. Ya. Jangan kasar dengan orang tua, jangan membentak orang tua, lemah lembut dengan orang tua, menghormati orang tua, memberikan bantuan orang tua. Ya, ini bagian daripada berbuat baik, menjaga nama baik orang tua juga bahagian daripada berbuat baik. Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Ya. Walaupun di antaranya mungkin satu meninggal, satu masih hidup, satu sudah tua, ya, kedua-duanya sudah tua, ya, atau orang tua kita kedua-duanya masih hidup dan sudah tua renta tinggal dengan kita. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan bilang aja nggak boleh nih. Dan jangan menghardik kedua-duanya. Jangan membentak kedua-duanya. Jangan mengkasarin orang tua kita, ya. Wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkanlah kalimat yang
baik. Ya. Berbuat baik kepada orang tua posisinya persis di bawah Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban kita untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Tabaraka wa taala, ada seorang laki-laki seorang orang tua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semasyakha ila Nabi. Dia ngadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, setiap bulan anakku ngasih aku uang. Uang itu aku pakai untuk makan, untuk biaya-biaya kehidupan aku sehari-hari. Lalu aku minta uang lagi ke anakku. Anakku marah. Anak ini berkata, 'Bapak, kok uangnya habis terus? Bapak pikir cari uang itu gampang. Susah Pak cari uang.' Ya, anaknya berkata, 'Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala.' Anaknya berkata meneteskan keringat dan lain-lain sebagainya. Nggak kenal siang, pagi, siang, sore, malam ya, dalam mencari uang. Lalu orang tua ini datang ke Nabi, ngadu masalah itu ke Nabi, nangis dia. Lalu Nabi berkata, 'Panggil anakmu kemari.' Anaknya dipanggil. Nabi berkata, 'Ini bapakmu.' 'Iya ya Rasulullah, ini bapakku.' 'Engkau setiap saat membantu orang tuamu uang.' 'Iya ya Rasulullah. Cuman orang tuaku nggak bisa ngatur uang. Dikasih habis, dikasih habis, dikasih habis. Tidak bisa menjaga uang, yang nggak bisa mengatur uang, yang sedikit-sedikit minta uang.' Fa'akhadha Nabi bitalabibih. Lalu apa yang dikerjakan oleh Nabi dengan anak laki-laki ini, Popi, pemirsa Tanjung Pinang TV, Nabi pegang kerah anak laki-laki ini. Fa'akhadha bitalabibih. Nabi pegang kerahnya, Nabi tarik kerahnya itu ila sadrin Nabi, sampai kepala anak ini, sampai ke dada Nabi. Faqala salatu wassalam, 'Anta wa maluka li abika.' Nabi berkata, engkau dan seluruh hartamu milik orang tuamu. Artinya, pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Tabaraka wa taala, jangan kita berpikir sudah ngasih 1 juta ke orang tua kita, sudah ngasih uang ke orang tua kita, lalu kita berkata kita sudah bantu orang tua kita, kita seenaknya marah dengan orang tua kita, kita seenaknya membentak orang tua kita. Enggak ya. Jasa orang tua kita, jasa bapak kita mencari nafkah untuk membesarkan kita, menyekolahkan kita, nggak bisa dibalas dengan nyawa kita. Jasa ibu kita yang melahirkan kita, wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain, susah bertambah susah, sakit bertambah sakit. Lalu setelah melahirkan, nyawa taruhannya, ribuan urat perutnya putus demi menyelamatkan anaknya, mengeluarkan anaknya dalam rahimnya, melahirkan anaknya. Lalu anaknya wa fisalu fi amain, disusuin 2 tahun, kadang lebih 2 tahun, dijaga, dirawat anak ini dengan penuh kasih sayang ya. 1 tetesan keringat ibu kita ketika melahirkan kita tidak bisa kita membalasnya. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah, Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Ya ibna Adam, la tasukku ruhakum." Hai kalian anak Adam, kalau kalian korbankan nyawa kalian untuk membalas jasa orang tua kalian, sungguh nyawa yang kalian korbankan tidak cukup untuk membalas jasa orang tua kalian. Banyak jasa orang tua kita, pemirsa Tanjung Pinang TV. Banyak sekali. Dan tidak ada satu orang anak pun yang bisa membalas jasa orang tuanya. Nabi ditanya tentang tanda-tanda kiamat ya. Yang bertanya malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Rasulullah, akhbirni an imawati sa'ah." Ya Rasul, ceritakan kepada aku tentang tanda-tanda kiamat. Nabi berkata, "Antalidal ummatu rabbataha." Seorang ibu melahirkan anak, anak menjadi raja, ibunya menjadi pembantu, orang tuanya menjadi pembantu. Orang tua tinggal di rumah anaknya yang sudah nikah. Orang tuanya yang bangun pagi, anak masih tidur di kamar dengan menantunya, dengan istrinya. Orang tuanya yang bersihkan rumah, orang tuanya yang ngepel rumah, orang tuanya yang nyapu rumah, orang tuanya yang nyapu halaman, orang tuanya yang mencuci piring-piring bekas makan tadi malam, orang tuanya buat sarapan, anak menantu masih tidur di kamar yang ber-AC. Bahkan nauzubillah min zalik, orang tuanya yang mencuci pakaian anak-anaknya, orang tuanya yang mencuci pakaian menantunya, hatta bra menantunya pun orang tuanya yang mencuci. Maka kata Nabi, anak seperti ini la yasumur yatal jannah. Anak seperti ini tidak akan bisa mencium harumnya surga. Jangankan masuk surga, cium surga aja nggak akan bisa. Belum lagi ketika kita sebagai anak, kita nikah, lalu kita punya anak, anak kita titipin dengan orang tua kita. Seharusnya kita yang menjaga anak kita yang merawat anak kita, bukan orang tua kita. Tapi kita tidur dengan istri kita tidur dengan suami kita di kamar yang ber-AC. Anak kita titipin dengan orang tua kita. Seharusnya sejatinya orang tua kita menikmati masa tuanya,
tapi jam 2 malam harus bangun mengganti pampers cucunya. Jam 3 malam harus bangun mencebokkan cucunya. Jam 4 malam harus bangun membuatkan susu cucunya. Hatta sampai orang tua kita nggak bisa istirahat. Sedangkan kita tidur enak di kamar kita yang ber-AC dengan istri atau suami kita. Lagi-lagi kata Nabi, orang seperti ini, anak seperti ini tidak akan bisa masuk dalam surga. Jangankan masuk surga, cium surga aja nggak akan bisa. Dan ini yang terjadi saat ini, banyak anak menjadikan orang tua menjadi pembantu. Wahadhihi min imarati sa'ah, kata Nabi. Ini tanda-tanda kiamat besar yang terjadi pada umatku. Ya. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan pernah merasa berjasa dengan orang tua. Jangan pernah merasa sudah banyak berkorban dengan orang tua. Jangan pernah merasa kita sudah berjuang untuk orang tua. Nyawa yang kita korbankan untuk membalas satu tetes keringat ibu kita yang melahirkan kita, nggak bisa kita balas. Jangan nunggu orang tua kita minta uang baru kita kasih uang. Ya, itu pun terkadang seorang anak laki-laki dimintain uang orang tuanya, nak bantu bapak ini mau Ramadan. Jangan sampai orang tua kita minta uang dulu baru kita kasih. Ya. Dan ada anak orang tuanya minta uang, nak ini puasa ke-19, bapak mau untuk buka dengan mama, nak mau beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Lalu anaknya berkata, tunggu ya pak, tunggu ya mak, kami tanya istri kami dulu. Bantu orang tua nunggu istri dulu. Surga suami ada pada orang tua, surga istri ada pada suami. Ya. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika kita berbicara tentang birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, jadikan orang tua kita raja di rumah kita. Senangi hati orang tua kita. Ya. Orang tua kita sakit, saatnya kita mengabdi kepada orang tua kita. Ya. Maka berbahagialah anak yang bisa memandikan orang tuanya yang sakit. Berbahagialah anak yang bisa, mohon maaf, mencebokin orang tuanya yang sakit. Berbahagialah anak yang bisa menyuapin orang tuanya. Berbahagialah anak yang bisa memijit-mijit kaki orang tuanya, memijit-mijit badan orang tuanya. Berbahagialah anak yang bisa berkorban untuk orang tuanya. Ketika kita bahagiakan orang tua kita, maka Allah akan membahagiakan kita fid din wa dunya wal akhirah, dalam agama kita, dunia kita dan akhirat kita. Ketika kita telantarin orang tua kita masa bodoh dengan orang tua kita, mau sakit mau tidak kita masa bodoh, ada uang atau tidak kita masa bodoh, sehat atau apapun orang tua kita masa bodoh. Maka suatu saat nanti ketika kita sudah tua, anak-anak kita semua sudah besar, bahkan sudah nikah, kita punya cucu, jangan harap kita bisa numpang tinggal di rumah anak kita. Kita memperlakukan orang tua kita dengan tidak baik, maka anak kita juga akan memperlakukan kita dengan hal yang tidak baik. Poppy. Baik, terima kasih Ustadz. Tadi Ustadz membahas mengenai banyaknya fenomena yang terjadi di saat ini, anak yang menjadikan orang tuanya adalah pembantu. Iya. Namun jika hal tersebut sebenarnya orang tuanya sendiri yang ingin melakukan itu, bagaimana Ustadz? Ada melegalisasi satu keinginan, seolah-olah orang tua kita yang minta. Ada orang tua yang minta, tapi dengan keterbatasan kemampuan dia gitu ya. Ada orang tua yang ikhlas nih, Ustadz, saya ikhlas kok rawat cucu saya ikhlas nyapu rumah anak saya ikhlas. Tapi tetap anak itu tidak akan mendapatkan pahala, tetap anak mendapatkan dosa, tetap dapat dosa. Bahagiakan orang tua kita, walaupun orang tua itu ikhlas, ya. Walaupun orang tua itu ikhlas, sampai setiap bulan kita kasih 10 juta, tapi orang tua kita kayak pembantu, ngerawat anak kita, ya, menggantikan pampers kita, mandikan anak kita, semuanya. Satu bulan kita kasih 10 juta. Orang tua kita, tetap kita dapat dosa. Walaupun orang tuanya ikhlas. Ya. Nah Ustadz, kalau dengan fenomena yang sekarang juga sering terjadi nih Ustadz, di TV kita lihat, di media sosial kita juga lihat, ada beberapa kasus tentang pertengkaran antara anak dan juga orang tua, yang menyebabkan sampai ke ranah hukum nih Ustadz. Itu bagaimana dosanya, apakah dapat terampuni? Tapi Ustadz, kita tahan dulu. Baik, nanti fokus. Akan kita Ustadz udah greget mau jawab. Nanti akan dijawab oleh Ustadz Dedi Sanjaya setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati.